Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha keras, tapi rezeki seolah tetap saja seret? Mungkin bukan usaha yang kurang, tapi hati yang sedang terlalu ribut untuk mendengarkan petunjuk dari Allah. Kadang kita terlalu fokus mengejar hasil, sampai lupa bahwa perjalanan itu juga butuh ketenangan. Hati yang tenang itu seperti telaga jernih. Apapun yang jatuh di atasnya akan terlihat jelas. Tapi ketika hati sedang kacau, diganggu rasa takut, khawatir, iri, lelah, atau putus asa, semuanya jadi keruh. Peluang lewat di depan mata pun tidak terlihat. Seringkali, bukan karena pintu rezeki tertutup, tapi kita sendiri tidak bisa melihat pintunya. Dalam hidup, ketenangan itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ia perlu dicari, dijaga, dan dilatih. Tapi saat tenang itu mulai hadir dalam hati, cara kita memandang dunia ikut berubah. Sesuatu yang dulu dianggap masalah, tiba-tiba terlihat sebagai peluang. Hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting, kini tampak sebagai bagian dari rezeki yang Allah selipkan. Dan percayalah, orang yang hatinya tenang akan selalu menemukan jalan yang bisa dilewati, meski keadaannya sulit. Rezeki itu bukan hanya soal uang. Rezeki bisa berupa ide yang tiba-tiba muncul, semangat yang kembali hidup, kesehatan yang membaik, atau pertemuan dengan orang yang memberi pengaruh baik. Dan lucunya, hal-hal seperti ini paling sering datang saat hati sedang tenang. Ketika kita berhenti gelisah, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, berhenti menyeret beban pikiran yang tidak perlu, disitulah biasanya Allah membukakan sesuatu. Ketenangan hati juga membuat langkah terasa lebih ringan, karena orang yang hatinya kacau mudah sekali hilang arah. Hari ini semangat, besok putus asa. Hari ini yakin, besok ragu. Hari ini berjuang, besok menyerah. Tapi hati yang tenang punya stabilitas. Dia bisa berpikir lebih jernih, membuat keputusan lebih bijak, dan melangkah dengan lebih yakin. Dan keputusan yang baik seringkali mengundang rezeki yang baik. Kadang Allah menunda rezeki karena ingin memberi jeda, agar kita menenangkan hati dulu. Bayangkan kalau rezeki besar datang saat hati sedang penuh emosi. Dan sebaliknya, ketika hati kita sudah lembut, sudah tenang, dan sudah siap, barulah Allah datangkan sesuatu yang lebih besar. Sebab rezeki itu bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang kemampuan menjaganya. Salah satu cara mendapatkan ketenangan adalah dengan mendekat kepada Allah. Salat yang dilakukan pelan-pelan, doa yang diucapkan jujur dari hati, istighfar yang keluar dengan penuh kesadaran. Semua itu seperti air yang menyejukkan api dalam dada. Semakin sering seseorang menyebut nama Allah, semakin tenang batinnya. Dan orang yang tenang, itulah orang yang paling mudah diarahkan menuju jalan rezeki. Rezeki itu seperti cahaya. Ia perlu tempat yang bersih dan tenang agar bisa masuk. Jika hati kita penuh beban, penuh amarah, penuh stres, penuh iri, penuh keluh, cahaya itu sulit diterima. Tapi ketika hati mulai ringan, mulai damai, mulai tenang, cahaya itu masuk tanpa hambatan. Ketenangan juga mengajarkan kita untuk tidak panik menghadapi kesulitan. Kadang, masalah rezeki bukan pada masalahnya, tapi pada kepanikan yang membuat kita tidak bisa melihat solusi. Saat hati tenang, kita bisa mengambil nafas panjang, berpikir lebih pelan, dan menemukan jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi kalau hari ini rezekimu terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Coba pegang dadamu dan tanya dengan jujur, hatiku aman enggak, tenang enggak? Mungkin Allah sedang ingin kamu berhenti sejenak, menenangkan diri, lalu melangkah lagi dengan hati yang lebih lapang. Karena rezeki tidak jauh, ia hanya menunggu hati yang siap untuk menemukannya. Syukur itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Banyak orang berdoa agar rezekinya bertambah, padahal kuncinya sudah Allah sebutkan dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Surah Ibrahim ayat 7. Artinya rasa syukur bukan hanya membuat hati tenang, tapi juga menjadi magnet kuat yang menarik lebih banyak rezeki datang menghampiri. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lupa bersyukur karena terlalu sibuk menghitung apa yang belum dimiliki. Kita merasa kurang terus, kurang uang, kurang kesempatan, kurang perhatian. Padahal kalau kita berhenti sejenak dan melihat dengan jujur, kita akan sadar bahwa nikmat yang sudah ada jauh lebih banyak daripada yang belum. Masih bisa bernapas tanpa alat bantu, masih punya makanan untuk dimakan, masih bisa tersenyum, dan masih diberi waktu untuk memperbaiki diri.
Semua itu adalah rezeki yang luar biasa. Syukur membuat pandangan hidup kita berubah. Orang yang bersyukur tidak mudah iri, tidak suka membandingkan diri dengan orang lain, dan lebih fokus menikmati apa yang ada di hadapannya. Hati yang penuh syukur itu tenang, tidak gelisah memikirkan kekurangan. Justru dari ketenangan itulah Allah sering bukakan pintu rezeki yang baru. Sebab hati yang tenang lebih peka melihat peluang, dan pikiran yang positif lebih mudah menemukan jalan. Rasa syukur juga menjauhkan kita dari sifat mengeluh, karena semakin sering seseorang mengeluh, semakin sempit hidup yang ia rasakan. Setiap masalah tampak berat, setiap kekurangan terasa besar, dan setiap kesalahan kecil dari orang lain menjadi alasan untuk kecewa. Tapi ketika seseorang belajar bersyukur, ia mulai melihat sisi baik di balik hal-hal yang tidak menyenangkan. Ia paham bahwa setiap kejadian, bahkan yang menyakitkan sekalipun, mungkin sedang membawa hikmah tersembunyi. Dan dari cara berpikir, seperti inilah keberkahan tumbuh. Bersyukur bukan hanya di lisan, tapi juga di tindakan. Bersyukur itu ketika kita menggunakan apa yang Allah berikan dengan cara yang benar. Misalnya diberi rezeki sedikit tapi tetap mau berbagi. Diberi waktu luang tapi digunakan untuk hal baik. Diberi ilmu lalu disebarkan agar bermanfaat. Semua itu bentuk syukur yang nyata. Karena syukur sejati bukan sekadar alhamdulillah di mulut, tapi juga bukti lewat perbuatan. Bersyukur juga tidak harus menunggu keadaan sempurna. Banyak orang berpikir, nanti kalau hidupku sudah enak baru aku bersyukur. Padahal justru kebalikannya. Ketika kita bersyukur di saat keadaan belum sempurna, disitulah keajaiban sering terjadi. Allah menambah nikmat, mempermudah jalan, dan membuka pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Karena Allah mencintai hamba yang tahu berterima kasih, bahkan di tengah kekurangan. Coba renungkan. Mungkin selama ini rezeki kita terasa berat bukan karena Allah pelit, tapi karena kita lupa bersyukur. Kita terlalu fokus pada hal yang hilang, sampai lupa menjaga yang masih ada. Padahal, ketika kita menjaga dengan syukur, Allah akan menambahkan lebih banyak hal untuk dijaga. Syukur adalah cara halus untuk berkata pada Allah, "Aku percaya nikmat-Mu selalu cukup," dan keyakinan semacam itu membuat hidup terasa lapang, meski harta belum banyak. Mulailah dari hal-hal kecil. Ucapkan terima kasih setiap kali bangun pagi karena masih diberi napas. Nikmati setiap suapan makanan dengan kesadaran bahwa ada banyak orang lain yang tidak seberuntung itu. Hargai keluarga, teman, dan pekerjaanmu saat ini, seberapapun sederhananya. Sebab semakin kamu menghargai, semakin Allah tambahkan alasan untuk bersyukur. Syukur adalah cara paling lembut untuk membuka pintu rezeki. Ia tidak menuntut apapun, hanya mengajarkan hati untuk melihat lebih dalam. Dan saat hati mulai peka terhadap nikmat-nikmat kecil, saat itulah hidup berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba jadi lebih mudah, tapi karena hati yang penuh syukur membuat semuanya terasa cukup. Dan dari kecukupan itu, Allah menurunkan keberlimpahan yang sebenarnya. Setiap orang tentu ingin hidupnya lancar, tenang, dan diberi rezeki yang berkah. Tapi kadang, meskipun sudah bekerja keras, hasilnya terasa tidak sebanding dengan usaha. Ada yang sudah mencoba berbagai cara, tapi pintu rezeki masih seperti tertutup rapat. Dalam Islam, salah satu penyebab tertahannya rezeki adalah dosa yang belum disadari. Bukan karena Allah pelit memberi, tapi karena dosa membuat hati gelap dan jalan keberkahan menjadi sempit. Dosa itu seperti debu halus yang menempel di kaca. Semakin sering dibiarkan, kaca semakin buram. Cahaya yang masuk jadi sedikit, bahkan kadang tidak terlihat sama sekali. Begitu juga hati manusia. Jika sering berbuat dosa tanpa istighfar, hati menjadi gelap, sulit menerima petunjuk dan rezeki pun terasa menjauh. Padahal bisa jadi Allah sudah menyiapkan rezeki itu di depan mata. Hanya saja pandangan kita tertutup oleh noda dosa yang belum disucikan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna, tapi perbedaan besar ada pada sikap setelah berbuat dosa. Ada yang mengabaikan dan merasa biasa, ada juga yang segera sadar lalu memohon ampun. Orang yang mau bertaubat, hatinya menjadi lembut dan ringan. Ia tidak membawa beban masa lalu terlalu lama. Ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun, dan setiap istighfar yang keluar dari hati tulus adalah langkah pertama menuju terbukanya pintu rezeki yang baru. Dosa tidak selalu berarti kesalahan besar, seperti mencuri, berzina, atau menipu. Kadang bentuknya halus, seperti lalai dari salat, menunda-nunda kebaikan, membicarakan keburukan orang lain,
atau berprasangka buruk kepada takdir Allah. Hal-hal seperti itu bisa jadi penghalang rezeki tanpa disadari. Karena semakin jauh seseorang dari Allah, semakin sulit ia merasakan ketenangan. Dan tanpa ketenangan, sulit untuk melihat peluang yang sebenarnya sudah disiapkan olehnya. Membersihkan diri dari dosa berarti memperbaiki hubungan dengan Allah. Caranya tidak rumit. Mulailah dengan istighfar setiap hari. Ucapkan perlahan dari hati yang benar-benar ingin berubah. Saat bangun pagi sebelum tidur, atau di sela-sela kesibukan, biarkan istighfar menjadi kebiasaan. Karena setiap kalimat istighfar adalah pintu yang menghapus kesalahan dan memanggil rahmat. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selain memperbanyak istighfar, tinggalkan juga kebiasaan buruk yang membuat hati berat. Kalau sebelumnya suka menunda salat, mulai tepat waktu. Kalau sering berkata kasar, mulai jaga lisan. Kalau suka iri atau membandingkan diri, mulai belajar menerima dengan lapang dada. Setiap langkah kecil menuju ketaatan adalah tanda bahwa kita sedang membersihkan jalan hidup. Dan ketika hati sudah bersih, keberkahan datang dengan cara yang sering kali tidak terduga. Dosa yang terus dibiarkan bisa membuat hidup penuh tekanan. Ada rasa gelisah yang tidak jelas sebabnya. Usaha terasa berat dan hati mudah lelah. Tapi ketika seseorang mulai bertaubat, Allah bukan hanya membuka jalan rezekinya, tapi juga menenangkan jiwanya. Karena ampunan Allah tidak hanya menghapus kesalahan, tapi juga menenangkan hati yang dulunya gelisah. Bisa jadi rezeki kita tidak sempit karena kurang usaha, tapi karena masih banyak beban dosa yang belum dilepaskan. Maka jangan tunggu nanti. Mulailah bersih-bersih hati dari sekarang. Taubat bukan untuk orang suci, tapi untuk orang yang ingin menjadi lebih baik. Ketika dosa ditinggalkan dan hati dibersihkan, hidup terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, langkah lebih mantap, dan rezeki datang dengan cara yang lembut. Kadang tidak langsung dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan, kemudahan, dan keberkahan yang melimpah. Itulah tanda bahwa Allah sedang merestui perjalananmu. Karena rezeki sejati bukan hanya tentang banyaknya yang diterima, tapi tentang bagaimana hatimu tenang saat menerimanya. Sedekah adalah salah satu amalan paling sederhana, tapi efeknya luar biasa besar. Banyak orang berpikir bahwa sedekah hanya untuk membantu orang lain. Padahal di balik itu semua, sedekah sebenarnya adalah cara Allah membantu kita sendiri. Setiap kali kita memberi, Allah sedang menyiapkan balasan yang lebih besar untuk dikembalikan pada waktu yang paling tepat. Rezeki itu seperti air. Kalau ditampung dan disimpan terus, lama-lama bisa keruh. Tapi kalau mengalir, airnya tetap jernih dan memberi manfaat di sepanjang jalannya. Begitu juga dengan harta dan kebaikan. Ketika kita menahan terlalu banyak, rezeki terasa berat. Tapi saat kita mulai mengalirkannya lewat sedekah, justru semakin banyak yang datang menggantikan. Seolah Allah berkata, kamu tidak akan rugi karena memberi, karena aku yang akan mengganti dengan lebih baik. Bersedekah tidak harus menunggu kaya. Justru sedekah yang paling indah adalah saat kita masih dalam keterbatasan tapi tetap mau berbagi. Bisa lewat uang, makanan, tenaga, bahkan sekadar senyum atau perhatian tulus pada sesama. Kadang yang kita anggap kecil ternyata besar di sisi Allah. Sedekah bukan soal jumlah, tapi niat dan keikhlasan hati yang melakukannya. Ada banyak kisah nyata tentang keajaiban sedekah. Ada orang yang rezekinya tiba-tiba lancar setelah rutin membantu orang lain. Ada yang utangnya lunas, padahal tidak tahu dari mana datangnya solusi. Ada yang sakit lama, tapi sembuh setelah berbagi kepada yang membutuhkan. Semua itu bukan kebetulan, karena janji Allah tidak pernah meleset. Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Al-Quran Surat Saba ayat 39. Yang menarik, sedekah bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menenangkan hati. Saat kita memberi, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Seolah beban hidup berkurang sedikit demi sedikit. Bahkan ketika kita sedang susah, memberi justru bisa menguatkan. Karena sedekah membuat kita sadar bahwa selalu ada orang yang keadaannya lebih berat, tapi mereka tetap bisa tersenyum. Dari sana lahir rasa syukur, dan syukur itulah yang menambah keberkahan hidup. Sedekah juga menghapus dosa. Rasulullah bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Artinya setiap kali kita bersedekah, bukan hanya rezeki yang bertambah, tapi juga hati yang disucikan. Kadang
Kesulitan hidup datang karena dosa yang belum ditebus. Tapi dengan sedekah, Allah seringkali menghapus sebagian beban itu dan menggantinya dengan ketenangan yang luar biasa. Yang perlu diingat, jangan pernah menunggu berlebih untuk memberi. Karena kalau menunggu kaya, kita akan selalu merasa belum cukup. Sedangkan orang yang terbiasa memberi di saat sedikit, hatinya dilatih untuk percaya pada janji Allah. Orang seperti ini tidak takut kekurangan, karena ia tahu sumber rezekinya bukan dari manusia, tapi dari Allah yang maha luas rahmatnya. Sedekah juga memperindah hubungan antar manusia. Saat kita membantu, doa-doa baik dari orang lain akan ikut naik ke langit. Doa yang tulus dari hati orang yang terbantu sangat kuat, kadang menjadi sebab datangnya pertolongan yang kita butuhkan. Bisa jadi, di hari kita lelah dan hampir menyerah, Allah kirim kemudahan karena doa seseorang yang dulu pernah kita bantu. Jadi kalau rezekimu terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Cobalah buka tanganmu untuk memberi, sekecil apapun. Karena setiap yang keluar di jalan Allah tidak pernah hilang. Ia hanya berputar, menunggu waktu untuk kembali dengan bentuk yang lebih indah. Sedekah itu bukan sekadar angka, tapi cermin dari isi hati. Orang yang ringan memberi adalah orang yang hatinya lapang. Dan hati yang lapang selalu punya ruang untuk menerima lebih banyak kebaikan dari Allah. Maka teruslah berbagi, bukan karena kamu punya banyak, tapi karena kamu tahu rasanya butuh. Dari situlah pintu rezeki yang selama ini tertutup perlahan terbuka dengan cara yang tak pernah diduga. Doa dan tawakal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari urusan rezeki. Banyak orang sibuk mencari jalan, tapi lupa untuk menengadahkan tangan. Ada yang kerja keras siang malam, tapi lupa bahwa hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Padahal sekuat apapun usaha, kalau Allah belum berkehendak, rezeki itu tidak akan datang. Tapi sebaliknya, jika Allah sudah menetapkan, maka apapun jalannya akan terbuka dengan cara yang kadang tidak kita duga. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita butuh Allah. Ia bukan hanya permintaan, tapi juga bentuk ketundukan. Saat kita berdoa, sebenarnya kita sedang berkata pada Allah, "Ya Rabb, aku tidak bisa sendiri." Dan disitulah letak kekuatannya. Karena Allah sangat mencintai hamba yang datang padanya dengan penuh harap dan kejujuran. Tidak ada doa yang sia-sia. Semua tersimpan rapi di sisinya, menunggu waktu terbaik untuk dijawab. Seringkali manusia cepat merasa lelah. Kita sudah berdoa lama, tapi seolah belum juga dikabulkan. Padahal, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Kadang, Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi memberi apa yang kita butuhkan. Itulah kenapa orang yang memahami makna tawakal tidak mudah kecewa. Ia tahu bahwa segala yang datang dari Allah selalu mengandung kebaikan. Meski bentuknya belum terlihat sekarang, tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru tawakal itu dimulai setelah usaha dilakukan. Ibarat menanam, kita tetap harus menyiapkan tanah, menyiram dan merawatnya. Tapi hasil panennya tetap Allah yang menentukan. Orang yang bertawakal tahu bagaimana menyeimbangkan kerja dan doa. Ia bekerja sungguh-sungguh, tapi hatinya tetap tenang karena tahu bahwa Allah yang mengatur hasil akhirnya. Banyak orang kehilangan ketenangan karena terlalu bergantung pada manusia. Kita berharap dari bos, dari teman, dari proyek, atau dari peluang tertentu. Tapi begitu semua itu gagal, hati langsung goyah. Padahal kalau kita menggantungkan harapan sepenuhnya pada Allah, kegagalan tidak akan membuat kita hancur. Karena kita tahu, Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa menyiapkan pintu lain yang lebih baik. Doa juga bisa membuka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada kalanya kita merasa sudah mentok, tapi tiba-tiba datang bantuan, ide, atau kesempatan yang bahkan tidak pernah terpikir sebelumnya. Itu semua buah dari doa yang tulus. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata bagi orang beriman. Artinya, selama masih berdoa, kita tidak pernah benar-benar kalah. Salah satu kunci dari doa yang mustajab adalah hati yang tenang dan yakin. Jangan berdoa sambil ragu-ragu. Jangan berkata, entahlah, mungkin Allah dengar, mungkin tidak. Karena Allah sendiri telah berjanji dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Maka tugas kita hanya satu, yakin. Yakin bahwa doa itu pasti didengar. Bahkan sebelum bibir selesai mengucapkannya. Dalam hidup, kita akan selalu diuji dengan waktu. Ada saat-saat di mana kita menunggu dengan sabar, tapi jawaban belum datang juga. Saat itu jangan berhenti berdoa,
Karena seringkali, justru di masa penantian itulah Allah sedang menumbuhkan kedewasaan dalam diri kita. Rezeki mungkin tertunda, tapi hati sedang dilatih untuk kuat. Tawakal bukan tanda menyerah, tapi tanda percaya. Percaya bahwa setiap langkah, setiap air mata, setiap usaha kecil yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Allah menghitung semuanya dengan detail, bahkan yang tak terlihat oleh mata manusia. Jadi teruslah berdoa, teruslah berharap. Karena siapapun yang menaruh seluruh harapannya pada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Ketika doa dan tawakal menyatu, hidup terasa ringan. Kita tetap bekerja tapi tanpa beban berlebih. Kita tetap berusaha tapi tanpa takut kehilangan. Karena di dalam hati kita tahu, rezeki bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal berkah dan ketenangan. Dan ketenangan itu hanya dimiliki oleh mereka yang menggantungkan segalanya pada Allah, bukan pada dunia. Syukur adalah kunci terakhir, tapi justru yang paling penting dalam membuka pintu rezeki. Banyak orang sudah berusaha berdoa, bahkan bersedekah, tapi lupa untuk bersyukur. Padahal Allah sendiri telah berjanji dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Mat Ibrahim ayat 7, itu artinya, syukur bukan hanya tanda terima kasih, tapi juga magnet yang menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidup kita. Masalahnya, manusia seringkali sulit bersyukur karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, sampai lupa menghargai hal-hal kecil yang sudah Allah beri. Padahal, napas yang masih berjalan, tubuh yang masih bisa bergerak, keluarga yang masih ada, semua itu sudah rezeki besar yang sering kita abaikan. Kadang kita baru sadar berharganya sesuatu setelah kehilangannya. Syukur tidak harus menunggu hidup sempurna. Justru syukur sejati adalah ketika kita bisa berterima kasih meski keadaan belum sesuai harapan. Ketika kita bisa tersenyum dalam ujian dan tetap yakin bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Orang yang bersyukur tidak berarti hidupnya selalu mudah, tapi hatinya selalu tenang karena ia tahu setiap takdir Allah pasti punya makna. Menjadi pribadi yang bersyukur berarti belajar melihat sisi terang dalam setiap keadaan. Saat rezeki datang deras, ia bersyukur karena diberi kelapangan. Saat rezeki terasa sempit, ia pun tetap bersyukur karena diberi kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Inilah keindahan iman. Bisa menemukan kebaikan di setiap sisi kehidupan. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya baik. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar dan itu juga baik baginya." Syukur juga menumbuhkan ketenangan batin. Saat hati terbiasa menghitung nikmat, pikiran jadi lebih ringan. Kita tidak lagi hidup dalam rasa kurang, tapi dalam rasa cukup. Dan rasa cukup inilah yang sebenarnya kekayaan sejati. Banyak orang punya banyak harta, tapi hatinya sempit. Ada juga yang hidup sederhana, tapi hatinya lapang karena selalu merasa cukup dengan yang Allah beri. Menumbuhkan rasa syukur bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk menyebut 3 hal yang bisa kamu syukuri hari itu. Bisa sesederhana udara yang segar, tubuh yang sehat, atau senyum seseorang yang membuat harimu lebih baik. Cara sederhana ini bisa perlahan mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Karena semakin kita melatih diri untuk bersyukur, semakin peka hati kita terhadap kebaikan yang Allah titipkan di sekitar. Syukur juga bisa diwujudkan lewat perbuatan. Ketika Allah memberi rezeki, gunakan sebagian untuk membantu orang lain. Itu bentuk syukur dalam tindakan. Ketika Allah memberi waktu luang, isi dengan kebaikan. Ketika Allah memberi kemampuan, gunakan untuk menebar manfaat. Karena syukur sejati bukan only di lisan, tapi juga di langkah dan perbuatan. Bersyukur juga berarti berhenti mengeluh berlebihan. Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan, tapi malah menutup pandangan dari nikmat yang sebenarnya masih banyak. Kalau kita mau jujur, dalam setiap kesulitan selalu ada sisi baiknya. Allah tidak pernah memberi ujian tanpa menyertakan kemudahan di baliknya. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menarik napas dan melihat dari sudut yang berbeda. Hidup akan terasa lebih ringan kalau kita belajar bersyukur. Karena dengan syukur, kita tidak hanya menghargai rezeki yang datang, tapi juga mempercepat datangnya rezeki berikutnya. Allah mencintai hati yang lapang, dan orang yang bersyukur selalu punya ruang di hatinya untuk menerima lebih banyak kebaikan. Akhirnya,
Kunci terbukanya pintu rezeki memang bukan hanya pada usaha dan doa, tapi pada hati yang tenang dan penuh syukur. Karena hati yang bersyukur tidak pernah merasa kekurangan, dan orang yang tidak merasa kekurangan adalah orang yang paling kaya. Jadi mulailah hari ini dengan syukur, bukan karena semua hal berjalan sempurna, tapi karena kamu tahu, dalam setiap hal yang terjadi ada kasih Allah yang selalu bekerja.